Udara kini berubah menjadi sejuk seiring perjalanan yang semakin menanjak. Nampak di kejauhan Gunung Bromo yang puncaknya dikemuli halimun yang semula tipis kini semakin lama semakin menebal. Di arah selatan sebagian langit juga nampak hitam menyentuh tanah. Di tempat itu hujan pasti turun dengan sangat lebat. Apalagi beberapa kilat juga kini terlihat muncrat. Hujan memang akan turun di mana-mana karena Mongso Kolo kali ini sedang memasuki musim penghujan. Udaranya sejuk, ucap Gajah Mada kepada dirinya sendiri. Gajah Mada tidak memacu kudanya dengan kencang. Dibiarkannya kuda tunggangan itu mengukur kecepatannya sendiri. Kuda kekar yang berasal dari tanah Dompo itu benar-benar menikmati perjalanannya. Bagi seekor kuda, berlari adalah merupakan sebuah kebutuhan. Kuda akan tersiksa jika dibiarkan berada dalam kandang dan tidak melakukan apapun. Tongas telah dilewati beberapa waktu yang lalu. Perjalanan yang semula menyusur sepanjang pantai mengarah pada arah matahari terbit telah membelok ke arah selatan menelusuri jalan yang semakin lama semakin menanjak. Perjalanan bertambah menarik ketika jalan menjadi kurang bagus yang dilewati berakhir. Kemudian jalan berganti dengan jalan datar yang sedikit menanjak. Kiri dan kanan jalan adalah bulak panjang yang banyak ditanam berbagai jenis sayuran. Di kejauhan nampak berderet-deret rumah yang bagus. Setidaknya lebih bagus dari rumah-rumah di Galing. Dan itu menandakan kehidupan penduduk di sana cukup makmur yang berasal dari hasil mereka bercocok tanam. Gajah Mada yang mengukur waktu memperkirakan ia akan sampai di Lumbang saat gelap telah datang. Manakala Gajah Mada akhirnya memasuki tapal batas perkampungan Pamadan, keningnya kini mulai terlihat berkerut. Pamadan yang beberapa kali didatanginya merupakan tempat yang amat hidup dan penuh geliat. Kemana orang-orang Pamadan? Dulu tempat ini ramai. Kenapa sekarang sangat sepi sekali? Sejak dari pintu gerbang masuk, Gajah Mada tidak melihat siapapun. Pintu gerbang itu ditandai dengan sebuah papan nama yang bertuliskan nama pedukuhan yang dipahat dalam huruf Sanskerta. Di sepanjang sawah ladang yang membentang di sebelah kiri dan kanan jalan tidak terlihat adanya kegiatan. Gajah Mada juga mendapati rumah-rumah yang tertutup. Terpancing kini rasa heran Gajah Mada karena ia tidak melihat adanya asap yang lazim muncul dari dapur. Penduduk pedukuhan ini pergi meninggalkan rumahnya. Pasti ada sesuatu. Pasti ada sebabnya. Ada apa? Gajah Mada kini penasaran. Untuk memastikan penasarannya, Gajah Mada memutuskan untuk berbelok ke sebuah rumah. Setelah melompat turun dari punggung kuda dan membiarkan kuda itu melahap tumpukan kubis yang rupanya dibiarkan tidak terurus, Gajah Mada kini mencoba untuk mendorong pintu. Meskipun tertutup, pintu itu ternyata tidak terkunci. "Apakah ada orang di dalam?" ucap Gajah Mada. Tidak ada jawaban sebagaimana yang telah diduga Gajah Mada sebelumnya. Hingga ke dapur pun Gajah Mada tidak menemukan siapapun. Kemana mereka? Di halaman, Gajah Mada menebar pandangan mata menjelajahi ladang sayur yang membentang dari ujung ke ujung. Berbagai macam tanaman sayuran terawat dengan sangat baik, mulai dari kacang panjang, kubis, dan sawi. Setelah panen oleh pemiliknya, sayuran itu kemudian dijual ke beberapa tempat, terutama ke kota Raja Mojopahit dan ke kota-kota pelabuhan yang lain. Itulah yang menyebabkan penduduk Pamadan hidup makmur dan serba kecukupan.
Merasa tidak menemukan tempat untuk bertanya, Gajah Mada kembali pada kudanya yang tengah lahap memakan lembar-lembar daun kubis. Gajah Mada kini mendapati hal yang sama pada rumah-rumah yang lain. Hingga akhirnya ia melihat keadaan yang berbeda. Sebuah rumah merupakan satu-satunya rumah yang mengalami nasib berbeda. Hangus terbakar dan dengan kasat mata terlihat adanya jejak-jejak perusakan. Gajah Mada adalah orang yang sangat berpengalaman. Sekian tahun menjadi bagian dari pasukan khusus Bhayangkara telah menjadikan Gajah Mada memiliki mata yang awas melebihi ketajaman mata orang lain. Dari kayu yang terbakar atau dari batang kayu yang patah, Gajah Mada mampu memperkirakan kejadian apa yang terjadi sebelumnya. Pun dari jejak-jejak kaki di tanah dan juga di pekarangan di sebelah rumah itu, terbaca peristiwa macam apa yang telah terjadi sebelumnya serta kemana orang-orang pergi setelah itu. Tanpa turun dari kudanya, Gajah Mada kemudian mengelilingi rumah itu dan terus membaca semua jejak yang tertinggal di sana. Telah terjadi sebuah peristiwa di rumah ini, lalu kemudian menjelma menjadi penyebab penduduk pergi dari rumahnya. Bisa jadi karena adanya sebuah ancaman. Semua kekacauan berasal dari sini. Gajah Mada berkata kepada dirinya sendiri. Sore kini bergerak semakin senja. Bisa ditandai hal itu dari keberadaan sang surya yang kini terlihat remang-remang di balik mendung. Gajah Mada yang telah menggenggam dugaan ke arah mana penduduk Pamadan itu pergi, kemudian segera mempercepat laju kudanya. Akhirnya Gajah Mada kini menemukan sebuah jejak. Asap. Asap mengepul dari kejauhan. Sebagai seorang mantan prajurit yang telah kenyang asam garam medan perang, cara berhubungan dengan lawan ataupun kawan dengan menggunakan sarana asap sudah menjadi segojangan baginya. Asap dari perapian yang membubung mungkin bisa dianggap tidak memiliki makna. Mungkin orang hanya berpikir bahwa di tempat asal asap itu ada seseorang yang tengah membakar ketela atau jagung muda. Namun bagi Gajah Mada itu bisa berarti lain. Gajah Mada memperhatikan medan dan kemudian berusaha membaca sambil tetap duduk di atas punggung kudanya. Setelah mempelajari lekuk-lekuk bukit dan dari arah mana asap itu berasal, Gajah Mada kembali mengajak kudanya untuk berderap lebih kencang. Arah yang dituju adalah sebuah ketinggian. Di sebuah tempat, Gajah Mada kemudian meloncat turun dan melanjutkan geraknya dengan berlari. Mendekati puncak ketinggian itu, Gajah Mada bahkan beringsut sambil merayap-rayap. Dengan demikian, kehadirannya tidak segera diketahui oleh siapapun yang berada di seberang. Udara semakin dingin. Jarak pandang juga akan semakin berkurang. Perhitungan Gajah Mada ternyata benar. Dari ketinggian tempatnya kini berada, Gajah Mada bisa melihat pemandangan yang mendebarkan. Terbelalak kini Gajah Mada melihat sekelompok orang dalam sebuah barisan kini telah berhadapan dengan kelompok yang lain yang bersikap sama. Mereka yang berhadapan-hadapan itu bersikap tidak ubahnya prajurit dari sebuah negeri yang siap menghadapi barisan prajurit dari negeri lain. Perang. Apa yang terjadi itu layak disebut sebagai sebuah perang karena salah seorang di barisan sebelah kanan kini tengah memegang sebuah umbul-umbul, dan di barisan sebelah kiri dengan cara yang sama sebuah umbul-umbul yang berwarna merah darah kini juga telah menjulang ke mulai. Mereka yang menempatkan diri di sebelah kanan tidak kalah jumlahnya dari mereka yang menempatkan diri di sebelah kiri. Gajah Mada mengukur kematian macam apa saja yang akan terjadi menilik masing-masing. Agaknya mereka telah mempersiapkan diri dengan baik. Ada yang memegang pedang, ada yang bersenjatakan tombak, dan ada yang paling mendebarkan adalah masing-masing pihak juga melengkapi diri mereka dengan anak panah.
Kekuatan yang akan segera berbenturan itu rupanya juga berimbang karena masing-masing didukung oleh 10 orang berkuda. Namun kekuatan yang terlihat berimbang itu belum tentu mampu bertahan sampai pada titik pamungkas. Akhir dari sebuah perang sangat ditentukan oleh pengalaman dan siapa yang mengendalikan. Apa pangkal masalah mereka? Tanya Gajah Mada kepada dirinya sendiri. Namun tidak ada yang bisa memberi jawaban. Gajah Mada kini memutar arah pandangnya. Matanya mencari-cari, barangkali ada orang yang melakukan hal sebagaimana dirinya. Gajah Mada beruntung. Ia kemudian menemukan orang yang diperlukannya. Tanpa harus bersembunyi atau merayap, Gajah Mada kini bergeser ke arah kanan. Di sana, seorang laki-laki tua merasa jantungnya kini berlarian. Tidak sejengkal pun ia menggeser perhatiannya dari pertempuran yang akan terjadi itu. Demikian terpusat perhatian orang itu, ia sama sekali tidak menyadari bahwa Gajah Mada telah cukup dekat dari dirinya. Ketika Gajah Mada mewartakan kehadirannya dengan suara batuk yang dibuat-buat, laki-laki tua itu terkejut bukan kepalang. Dengan tangkas dan terengginas, laki-laki tua itu mencabut pedangnya. Gajah Mada segera menunjukkan tangannya agar orang di depannya tahu bahwa ia tidak bersenjata dan datang dengan membawa kedamaian. Mengapa orang-orang itu akan bertempur, Ki? Mereka mau berebutkan apa? Tanya Gajah Mada. Laki-laki tua itu membutuhkan waktu beberapa jenak untuk ia menenangkan diri. Siapa kau? Aku Gajah Genjong. Orang itu masih memandang dengan rasa curiganya. Apakah kau berasal dari Saleces? Gajah Mada mengerutkan dahi. Perlahan Gajah Mada kemudian menggeleng. Aku dari Galing. Aku akan ke Lumbang untuk berendam di Sapi. Namun, aku melihat ada keramaian yang pasti akan meminta kurban. Kecuali jika perang itu bisa dicegah. Laki-laki tua itu akhirnya mereda. Siapapun orang yang mengaku bernama Gajah Genjong itu, ia memiliki cara pandang seperti dirinya. Namaku Pintas Merti. Asalku dari Pamadan. Aku tidak bisa berada di antara orang-orang yang akan berkelahi itu. Karena permasalahan yang menjadi pemicu perang itu berasal dari rumahku. Sedikit kini berubah rona wajah Gajah Mada. Jadi rumahmu yang terbakar itu, Ki? Ki Pintas Merti kini agak terkejut. Namun kemudian ia segera mengangguk. Apa orang-orang dari Saleces yang kini sedang dihadapi oleh orang-orang Pamadan itu? Gajah Mada kini kembali bertanya. Pertanyaan itu dijawab dengan anggukan kepala. Gajah Mada memandang Ki Pintas Merti dengan penuh selidik. Namun Ki Pintas Merti sedang menghadapi beban yang sangat amat berat. Ia membutuhkan orang lain sebagai tempat untuknya berbagi. Aku mempunyai seorang anak laki-laki. Anakku itu menjalin hubungan dengan anak gadis Ki Buyut Saleces. Pasangan anak muda yang tengah terjilat panas api asmara itu ternyata mampu untuk menyulut sebuah perang. Ki Buyut Saleces menolak mentah-mentah ketika beberapa pekan yang lalu aku dan serombongan orang Pamadan datang ke Saleces untuk meminang Swentar Prasasti. Ki Buyut bersikukuh untuk menolak lamaran itu karena ia telah menjodohkan anak gadisnya dengan Raden Bantar Traju yang masih kerabat bangsawan Lumajang. Alasan kedua penolakan tersebut adalah kami menganut Buddha, sementara keluarga Buyut Saleces menganut Siwa. Dengan penuh perhatian, Gajah Mada menyimak penjelasan Ki Pintas Merti. Penolakan lamaran itu bisa berlanjut pada perang karena Ki Buyut Saleces marah telah kehilangan anak gadisnya.
Jadi anakmu telah membawa minggat anak Ki Buyut Saleces, kejar Gajah Mada. Ki Pintas Merti kini mengangguk. Pintas Mara anakku membawa lari Swendar Prasasti. Hal itulah yang telah menyulut peristiwa ini. Lalu mengapa kau berada di sini, Ki? Mengapa kau menjadi pengecut dan tidak berada di antara orang-orang yang agaknya mereka telah siap berkorban untuk membelamu? Tanya Gajah Mada. Ki Pintas Merti terkejut, tetapi pertanyaan tajam itu serasa terlontar dari kedalaman hatinya sendiri. Rakyatku tidak mengizinkanku untuk berada di antara mereka. Gajah Mada kini yang sedikit terkejut. Dengan cara pandang yang sedikit berubah, Gajah Mada memperhatikan Ki Pintas Merti dengan lebih seksama. Kalau boleh tahu, apa kedudukanmu di Pamadan, Ki? Tanya Gajah Mada. Pertanyaan yang dilontarkan laki-laki yang berbadan kekar itu sederhana, namun Ki Pintas Merti merasakan betapa besar wibawa orang yang berada di depannya itu. Aku adalah Buyut Pamadan. Kusandang jabatan itu beberapa bulan yang lalu. Setelah semua penduduk Pamadan sepakat menunjukku untuk menggantikan buyut yang lama yang telah meninggal dunia. Gajah Mada masih menyimpan beberapa pertanyaan, akan tetapi perhatiannya segera tersita oleh perkembangan keadaan yang mendebarkan. Dari arah lembah, perundingan antara dua pihak yang masing-masing pihak diwakili dua utusan itu telah gagal untuk mengambil kesepakatan. Gajah Mada bisa menebak Ki Buyut Saleces tentu minta anaknya untuk dikembalikan. Tidak cukup dengan dikembalikan Swendar Prasasti, Pintas Mara yang telah dianggap melakukan penghinaan juga harus diserahkan untuk memperoleh hukuman sebagai ganjaran perbuatannya. Apa yang terjadi itu bergerak demikian cepat. Ki Buyut Saleces yang menempatkan diri duduk di belakang pasukannya telah kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk menggelar serangan. Keberadaan Buyut Saleces bisa ditandai dari pengawalan ketat yang telah dilakukan oleh para pendukungnya. Untuk sebuah harga diri dan kehormatan serta atas nama agama yang dianut, berapapun jumlah nyawa yang harus dibayar pasti akan mereka berikan. Orang-orang dari Saleces itu kemudian bergerak dalam sebuah kesatuan saling dukung untuk menghancurkan orang-orang Pamadan. Meskipun sederhana, Gajah Mada melihat gelar perang yang mendebarkan yang pasti berasal dari kendali seorang prajurit atau seorang mantan prajurit. Itu bukan hal yang aneh karena di masa silam wilayah Lumajang menyimpan banyak sekali kisah perang. Akan tetapi apa yang dilakukan orang-orang Pamadan ternyata juga lebih mendebarkan. Gajah Mada melihat pasang gelar yang lebih sempurna telah dibangun oleh orang-orang Pamadan. Dengan cekatan mereka mengubah bentuk menjadi bulat mirip cakra. Mereka yang berada di luar mempersenjatai diri mereka dengan tombak yang bergagang panjang dengan jangkauan yang lebih jauh. Sedangkan mereka yang berada di lapis kedua memegang anak panah. Gajah Mada mengerutkan dahi. Gelar perang yang dilihatnya itu mirip dengan gelar perang Cokobyuho yang pasti berasal dari kendali seorang prajurit yang mempunyai pengalaman yang cukup matang. Akhirnya, kedua pasukan yang sama-sama tidak melihat peluang untuk berdamai itu saling berancang-ancang untuk menyerbu. Dua kelompok kekuatan yang masing-masing berkekuatan lebih dari 200-an orang itu kemudian berlarian dan siap untuk membenturkan diri. Namun sekejap kemudian ada campur tangan melalui cara yang sangat aneh yang telah menyela dan juga mencuri perhatian mereka. Campur tangan itu mengagetkan kedua belah pihak. Campur tangan yang telah menyebabkan orang-orang Saleces dan orang-orang Pamadan itu terpaksa menunda gerak langkah mereka. Campur tangan itu menyita perhatian melebihi rencana apapun yang akan mereka lakukan. Pihak yang mencuri perhatian itu sungguh memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Ada apa ini? Tanya salah seorang yang mendadak gugup.
Aku tidak tahu, balas yang lain yang juga merasakan kekagetan yang sama. Sebagian dari mereka berpikir ada raksasa yang murka yang muncul dari kanan mereka. Namun pangkal persoalan ini akhirnya menampakkan diri secara nyata. Sebuah pusaran angin besar meliuk-liuk bagai gadis yang genit dan kemudian membesar seperti hantu yang rakus. Dan hal itu telah menimbulkan suara menderu memekakkan telinga. Tersadarlah orang-orang yang sedang berjibaku itu bahwa kekuatan raksasa yang mereka hadapi adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Tanpa ada angin deras untuk menjadi bibitnya, muncul celerer tahun yang mobat mabit. Yang Bayu kini seperti tengah menarikan selendangnya. Akibatnya kini sungguh mengerikan. Apa yang dilintasi pusaran angin itu kini bubar maut dan cerai-berai. Pepohonan bagai diaduk-aduk dan kemudian dilemparkan kemanapun. Sebuah batu besar sebesar anak sapi kini juga terangkat dan melayang begitu ringan. Gerakan pusaran angin itu sungguh menakutkan sekaligus membawa berkah karena angin itu menyisir di antara mereka yang tengah bertikai. Akibatnya nyata, lebih penting bagi orang-orang Pamadhan dan Saleces itu kemudian berebut selamat daripada harus dia membeku berhadapan dengan angin yang gila itu. Bukan main. Aku belum pernah melihat angin yang seperti ini sebelumnya. Orang-orang Saleces yang sebagian besar beragama Hindu Siwa itu akhirnya melihat kenyataan bahwa Dewa Bayu yang berada di belakang gerakan angin itu jelas memihak kepada musuh. Hal itu sungguh sulit untuk dipahami karena orang-orang dari Pamadhan pada umumnya beragama Buddha. Ki Buyut Saleces terhenyak ketika memperhatikan gejala alam yang sangat tidak masuk akal itu. Angin itu berputar di tempatnya seolah tidak hendak beranjak pergi. Dan hal itu menjadi ancaman sekaligus peringatan bagi siapapun agar jangan lagi melanjutkan pertumpahan darah itu. Namun sejujurnya orang-orang dari Saleces itu juga mengucap syukur karena perang dapat terhindarkan. Di tempat persembunyiannya, Ki Buyut Pintasmerti yang merasa masih berada tidak jauh dari Gajah Genjong kemudian bingung ketika tidak lagi ia melihat orang itu. Ki Buyut Pintasmerti kemudian bergegas berlari untuk menyatu dengan orang-orang dari Pamadhan. Pusaran angin itu tetap menjadi tontonan. Hembusan angin yang menderu itu menjadi pertanda betapa angin yang bergulung-gulung itu mempunyai kekuatan yang sanggup mengempaskan apapun. Tanah tempat celeret tahun itu berdiri tegak bagai digali dan kemudian disemburatkan ke atas. Merasa telah cukup dalam menyita perhatian dan memberi pesona, pusaran angin itu kemudian mereda. Terbaca hal itu dari ukurannya yang semakin lama semakin mengecil. Ketika telah sampai pada sebuah titik, mendadak pusaran angin itu semburat menyebar dan lenyap. Betapa besar kekuatan angin itu. Hal itu bisa dirasakan dari hempasan angin yang mendadak menerjang mereka yang berdiri. Menggigil kini Buyut Saleces yang kemudian melihat kenyataan di tempat pusaran angin itu semula telah berdiri seseorang. Ki Pintasmerti tidak kalah tercengang ketika ia melihat hal itu. Lebih tercengang Ki Pintasmerti yang kemudian ia mengenali siapa sosok di bekas jejak celeret tahun itu. Orang itu adalah Gajah Genjong tadi. Didorong rasa ingin tahu, orang-orang Pamadhan kini melangkah untuk bisa melihat lebih dekat. Meskipun dengan keraguan, orang-orang Saleces itu kemudian memberikan diri untuk memperpendek jarak. Gajah Mada kini telah benar-benar menebar pesona yang menyita perhatian kedua belah pihak. Perlahan namun pasti, orang-orang yang cerai-berai itu kemudian saling mendekat untuk bisa melihat dengan jelas atau menyimak ada apa yang terjadi sebenarnya. Meskipun demikian, masih ada jarak yang tegas yang memisahkan dua pihak yang tengah bermusuhan itu. Masing-masing juga masih berada dalam kesiagaan tertinggi. Mereka tetap menggenggam gagang pedang atau anak panah. Gajah Mada yang berniat untuk menguasai keadaan tiba-tiba melakukan tindakan yang tidak terduga.
Dari lidahnya yang diteguk, kemudian terdengar siulan panjang dan melengking amat tinggi. Kuda yang kini tengah merumput kemudian melonjak dengan kaki depan yang terangkat tinggi. Kemudian kuda tangguh itu berbalik dan berderap meluncur tanpa ragu. Sapu Jagat, nama kuda itu. Sama sekali Sapu Jagat tidak merasa takut akan tergelincir atau terjatuh. Ketika kuda itu telah tiba di hadapannya, dengan amat tangkas Gajah Mada kemudian melompat naik ke punggungnya. "Aku minta Ki Buyut Saleces pergi menghadapku sekarang." Permintaan yang diteriakkan dengan lantang itu benar-benar telah mengagetkan orang-orang Saleces. Orang-orang Saleces kini mendadak cemas nasib buruk akan menimpa Ki Buyut Saleces. Namun tidak berselang lama, teriakan keras itu terulang kembali. "Aku minta pula kepada Ki Buyut Pamadan untuk menghadapku sekarang juga," lanjut Gajah Mada dengan wibawa yang teramat besar. Ki Buyut Saleces kini mendadak merasa kakinya sangat berat untuk diajak melangkah memenuhi perintah yang tidak terlawan itu. Sementara Ki Buyut Pintasmerti memenuhi permintaan itu dengan lebih tenang. Setidaknya ia merasa yakin bahwa orang yang bernama Gajah Genjong itu berniat baik. Dengan dipapah oleh dua orang, Ki Buyut Saleces yang telah tua itu kemudian mendekat. Gajah Mada yang duduk di atas kudanya kini semakin membuat rontok jantung siapapun. Gugup Ki Buyut Saleces yang masih juga belum menemukan jawaban siapa orang yang duduk di atas punggung kuda itu. "Apa yang telah menjadi penyebab pertikaian yang nyaris meminta korban nyawa sia-sia ini?" tanya Gajah Mada dengan setengah membentak. Pertanyaan itu tidak hanya ditujukan kepada Ki Buyut Saleces, namun juga kepada semua orang, kepada para pendukung Ki Buyut Saleces, kepada Ki Buyut Pintasmerti, juga kepada segenap pendukungnya. Namun Ki Buyut Saleces merasa bentakan itu lebih ditujukan kepadanya. Gajah Mada kini memutar kudanya sambil menggerataki semua wajah yang kebingungan. "Kalian semua, berani-beraninya kalian masih memegang senjata dengan cara yang seperti itu?" "Ki Buyut Saleces dan Ki Buyut Pamadan, aku ulangi pertanyaanku. Apa yang telah menyebabkan pertikaian ini? Sebagai buyut yang mestinya menjadi panutan, kenapa kalian justru tega mengorbankan rakyat kalian untuk kepentingan pribadi kalian sendiri? Buyut Saleces, Buyut Pamadan, apa katamu?" "Mereka menculik anakku, Tuan." "Ulangi." "Mereka menculik anakku." "Siapa nama anakmu?" Ki Buyut Saleces menyisihkan waktu untuk berpikir. Ia berusaha sekali lagi untuk kemudian mengenali orang itu. "Apa perlu aku ulangi pertanyaanku, Buyut Saleces?" tanya Gajah Mada. "Nama anakku Suendar Prasasti, Tuan," jawab Buyut Saleces. "Berapa usia anakmu?" 19 tahun. 19 tahun bukan usia seorang bocah. Di usia 19 tahun, seorang gadis telah berhak menentukan nasibnya. Sudah boleh menjadi dirinya sendiri. "Benarkah anakmu diculik?" Gajah Mada kini kembali bertanya. Pertanyaan itu dijawab dengan tangkas oleh Ki Buyut Saleces. "Iya, Tuan. Mereka menculik anakku." Gajah Mada memberi jeda waktu dengan terdiam agak lama. Kemudian Gajah Mada berbalik. Pandangan matanya kini tertuju pada Buyut Pamadan. "Benarkah kalian telah menculik anak gadis Ki Buyut Saleces?" tanya Gajah Mada yang ditujukan pada orang-orang Pamadan. "Tidak, Tuan." Ki Buyut Pintasmerti kini kemudian memberikan jawabannya. "Kami tidak melakukan apa yang dituduhkan itu, Tuan. Yang sebenarnya terjadi
Anakku dan anak Ki Buyut Saleces saling menyukai. Kami orang-orang Pamadan sama sekali tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Kami telah memenuhi semua kepatutan dengan mengajukan lamaran. Namun lamaran itu ditolak. Anak gadis Ki Buyut Saleces yang meminta kami agar kami membebaskannya. Yang kemudian kami lakukan hanyalah seperti kata pepatah, anak pola bapak keprada. Bagai api yang melalap kayu-kayu kering dan ditiup angin dengan kencang, Ki Buyut Saleces sontak berdiri dan menganggap tubuhnya yang telah renta itu seperti masih gagah dan perkasa. Ki Buyut Saleces bahkan kini terlihat bertolak pinggang. Berani-beraninya kau mengucapkan itu, meledak kini kakek tua itu. Akan tetapi ketika Gajah Mada meliriknya, Ki Buyut Saleces tidak punya keberanian untuk melanjutkan kemarahannya. Benarkah kau telah menerima kedatangan orang-orang dari Pamadan, Ki Buyut? Cecar Gajah Mada. Orang-orang Pamadan itu tidak punya hak untuk menculik anakku, Tuan, ucapnya dengan suara yang parau. Gajah Mada kini memundurkan kudanya dan menempatkan diri tepat di depan Ki Buyut Saleces. Berikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang telah aku berikan. Benarkah orang-orang dari Pamadan telah datang ke Leces untuk meminang anakmu? Kejar Gajah Mada. Berdebar dan gelisah kini Ki Buyut Saleces. Lelaki tua itu kemudian mengangguk dengan lunglai. Lalu kau tolak lamaran itu? Ya. Bagaimana hubungan antara anakmu dengan anak buyut Pamadan? Sebenarnya anakku adalah anak yang baik dan penurut. Anak Ki Buyut Pamadan itu yang tidak tahu diri. Ia telah meracuni hati anakku, balas Ki Buyut Saleces. Gajah Mada tersenyum. Senyum yang oleh Ki Buyut Saleces dianggap mewakili rasa tidak suka. Selama ini Ki Buyut Saleces menganggap dirinya orang yang amat berwibawa. Jika beradu pandang dengan siapapun, lawannya pasti akan menunduk. Namun kali ini Ki Buyut Saleces merasa sedang terantuk batunya. Ia membentur pemilik wibawa yang tidak mungkin bisa dilawannya. Ki Buyut Saleces bahkan kini harus merasa menahan kencing. Apa alasanmu menolak lamaran dari Pamadan itu, Ki? Anakku telah memiliki calon suami. Aku tidak mau menerima lamaran dari orang-orang Pamadan karena mereka beragama Buddha. Gajah Mada melihat apa yang terjadi itu adalah merupakan pengulangan peristiwa lama yang telah terjadi di mana-mana. Agama Siwa dan Buddha yang banyak pengarutnya seringkali terlibat pertikaian. Itulah sebabnya ada Tripaksa. Ternyata itu pun masih belum cukup. Ketika berada di Kaling, Gajah Mada mendapati sebuah agama baru yang bernama Islam. Agaknya cakupan Tripaksa itu harus ditata ulang. Tripaksa adalah semacam aturan toleransi kehidupan beragama yang mengatur antara lain di wilayah mana agama Buddha boleh disebarkan, termasuk di wilayah mana agama Buddha dilarang disebarkan. Agama Siwa yang lebih banyak penganutnya dan menjadi semacam agama resmi lebih diuntungkan dengan aturan itu. Pada perkembangannya di wilayah tertentu, kedua agama itu mengalami peleburan. Jadi ini semua karena Pintasmara yang menyukai anakmu itu adalah beragama Buddha. Begitu, Gajah Mada bertanya dengan suara yang bergetar. Ki Buyut Saleces tidak segera menjawab. Apa di antara rakyatmu tidak ada orang yang beragama Buddha? Tidak ada, Tuhan. Tidak seorang pun? Tidak ada. Hebat. Kenapa bisa demikian?
Ki Buyut Saleces mendadak tersadar bahwa jawaban yang telah diberikannya itu adalah merupakan jawaban yang salah. Namun Ki Buyut Saleces merasa telah terlanjur menjawab. Ayo jelaskan, apa yang menyebabkan tidak ada orang Buddha di tempatmu? Karena kau telah mengusir mereka semua? Atau telah karena kau paksa mereka untuk pindah pada agama Siwa? Mana yang benar? Ki Buyut Saleces tidak berani menengah dengan kepala. Ia juga tidak berani untuk menjawab. Ada yang bisa menjawab? Mengapa tidak ada orang yang beragama Buddha di Saleces? Tanya Gajah Mada dengan suara yang lantang. Kamu, berdiri dan beri jawaban yang tegas. Mohon maaf Tuhan, namaku Jalak Kuncak. Aku dulu beragama Buddha, namun aku harus pindah dari keyakinanku karena ancaman dari Ki Buyut. Ki Buyut juga melakukan hal yang sama kepada para penganut agama Buddha yang lain. Itulah sebabnya tidak seorang penduduk Saleces yang berani menganut agama Buddha. Gajah Mada menyimak penjelasan itu dengan cermat, lalu ia kemudian terdiam sedikit lebih lama. Gajah Mada mengangguk memberi isyarat kepada orang yang bernama Jalak Kuncak itu untuk duduk. Gajah Mada kemudian meloncat dari atas kudanya dan membiarkan kuda itu berlari menjauh. Mojopahit telah memberikan pengakuan kepada agama Siwa dan agama Buddha, serta meminta kepada semua penganutnya untuk hidup rukun berdampingan. Itulah sebabnya ada Tripaksa yang mengaturnya. Namun di sini, ternyata ada orang yang berani melakukan tindakan yang secara nyata telah menjadi sumber perpecahan. Kalau saja aku tidak ikut campur, saat ini sudah puluhan orang terkapar tidak bernapas. Dan kau Ki Buyut, mengapa kau membenci agama Buddha? Apa sikapmu itu berasal dari kebencianmu kepada mendiang Ibu Suri Rajapatni Gayatri? Tanya Gajah Mada. Tuduhan yang dirasakan ngawur itu telah menyebabkan Ki Buyut Saleces kaget. Namun Ki Buyut Saleces tidak tahu bagaimana caranya membantah. Jadi ternyata kau membenci mendiang Ibu Suri Rajapatni Gayatri? Tidak Tuhan, tidak. Mana berani aku melakukan itu? Apa hakku untuk membenci mendiang Tuan Putri Gayatri? Gajah Mada kini tangkas dalam memberikan tekanan. Bukankah telah kau tampakkan kebencianmu pada agama di luar agamamu? Kau beranggapan Siwa adalah agama yang paling benar, lalu menempatkan semua orang di luar Siwa sebagai musuh, dan agama di luar Siwa adalah sebagai agama yang tidak benar. Semua orang yang beragama Buddha di Saleces, kau berikan pilihan yang tidak menyenangkan. Pilih pindah agama Siwa atau pergi dari Saleces, atau bahkan mungkin kematian. Mendiang Ibu Suri Rajapatni Gayatri adalah seorang biksuni yang mengabdikan diri pada agama Buddha. Berani-beraninya kau membenci mendiang Ibu Suri Gayatri. Pucat pasilah kini Ki Buyut Saleces yang mendadak merasa dunia akan kiamat. Sama sekali tidak disangkanya dan tidak ada tanda-tanda apapun yang diperolehnya lewat mimpi pada malam sebelumnya. Ia merasa amat yakin untuk menggilas orang-orang dari Pamatan itu. Mendadak angin berbalik arah. Ki Buyut Saleces kini berada pada sasaran bidik yang mematikan. Apalagi di antara anak buahnya ada yang berbalik arah mengkhianatinya. Buyut Saleces, apa katamu kalau aku mempertegas tuduhanku? Dengan cara pandangmu semacam itu, kau telah berani menempatkan diri berhadapan dengan hukum-hukum Tripaksa. Tidak Tuhan, sama sekali aku tidak berani melakukan itu. Benarkah? Kalau kau merasa tidak memusuhi agama lain, kau harus membuktikan itu di hadapan sidang para petinggi Adiaksa, bahkan di hadapan Sang Prabu Hayam Wuruk sendiri. Jangan menunda-nunda waktu lagi.
Dengan sikap dan kesalahanmu semacam itu, besok pagi berangkatlah ke kota raja. Mintalah hukuman kepada Sang Prabu Hayam Wuruk. Sekarang, kalian semua aku minta bubar. Kepada orang-orang dari Pamadan, pulanglah ke rumah kalian masing-masing. Bagi orang-orang Saleces, juga pulanglah ke rumah masing-masing. Jika masih ada yang ingin memaksakan diri, aku akan menempatkan diri untuk mewakili orang-orang Pamadan. Tidak perlu orang Pamadan yang menghadapi kesombongan kalian. Cukup aku, Gajah Mada, yang akan menghadapi kalian. Petir tiba-tiba kini meledak di langit pada bagian mendung yang lebih tebal. Suaranya melengking tinggi dan pecah, disusul rentetan suara yang senada. Ki Buyut Saleces akhirnya menemukan nama yang telah membuatnya kini ketakutan. Nama Gajah Mada telah disebut, dan hal itu menjebol kebuntuan sekat ingatannya sekaligus menjelma menjadi hantu yang menakutkan. Gemetar kini Ki Buyut Saleces. Ki Buyut Saleces yang terduduk itu berusaha merayap mendekati Gajah Mada. Akan tetapi Gajah Mada tidak memperdulikannya. Gajah Mada kini telah kembali meloncat ke atas punggung kudanya, tidak peduli pada siapapun. Gajah Mada kemudian menggerakkan kudanya dengan pelan. Kuda gagah itu kemudian dengan pelan namun pasti meninggalkan tempat itu. Di sana ada terlihat jalan setapak yang akan membawa Gajah Mada menuju ke sapi yang tinggal beberapa jengkal lagi di depan. Buyut Pintas Merti yang tergerak hatinya kemudian bergegas mendekati Ki Buyut Saleces. Uluran tangan yang diberikan Ki Pintas Merti diterima oleh Ki Buyut Saleces tanpa keragutan. Dengan tertatih-tatih, pimpinan Kabuyutan Saleces itu berusaha berdiri. Sikap dua buyut yang berdamai itu segera disambut dengan perasaan yang amat lega. Orang-orang Saleces yang semula merasa amat tertekan dan tidak punya pilihan lain selain harus ikut menyerbu Pamadan, kini telah terbebas dari beban yang sangat berat. Mari singgahlah ke Pamadan, Ki. Ada banyak hal yang masih harus kita bicarakan. Ki Pintas Merti kini menawarkan. Ki Buyut Saleces kini juga terlihat tersenyum dan mengangguk.